apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita berdoa. Oktober, minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama di awal bulan November. Kemudian kita juga memasuki 4 hari lagi kita akan memasuki hari penutup bulan Rosario yang biasa diperingati oleh umat Katolik, dan 31 Oktober adalah hari reformasi gereja. Jadi hari terakhir bulan Oktober kita akan memperingati hari reformasi gereja. Tanpa reformasi gereja tidak akan ada gereja Ema Injil. Tanpa reformasi gereja tidak akan ada gereja baptis, gereja Advent, dan gereja-gereja Arus Protestan. Karena pada waktu itu hanya ada gereja Katolik, gereja Ortodoks, dan gereja Katolik Ortodoks. Nah, kalau di minggu yang lalu kita sudah mendengar firman mengenai talenta, saya harap Ibu Perenia Umanggi bisa maju ke depan lagi, lalu Bapak Pendeta Ut juga bisa maju ke depan lagi. Ya, terima kasih. Dua minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada satu hamba yang dipercaya ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Tuhannya, sehingga hamba tersebut tidak taat dan akhirnya tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak berbuah, karena dia hamba yang jahat dan malas, kata Tuhannya. Dia hamba yang mudah terprovokasi oleh kecurigaannya sendiri, sehingga tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Di Kenoklulat ada beberapa hamba Tuhan, meski dia 5 talenta ori, 2 talenta ori, 1 talenta. Orang mau 2 talenta, 5 talenta ori tambah 10 pesila, usaha. 2 talenta ori sudah tambah 4, 1 talenta ori kan. Karena kiriat yang merelap atmen yang gua akan berakhiria balik kembali Tuhan berjuri. Padahal salah satu untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, syarat yang pertama adalah dia setia dan bertekun di dalam perkara kecil, sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa yang setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga di dalam hal-hal besar. Apa sian dia mari pada hendak kusuala, kau pada hendak gua. Dia mari pada hendak dilasila, kau pada hendak gua. Yang kedua, tentunya berhubungan dengan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab dari hamba tersebut. Bunerian siang galon, tanggung jawab. Eben pitnak ndak amai ndak jago dengan paru bandar yang kokol. Yang ketiga, untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya adalah taat mutlak. Menurut betul-betul dia ndak paru yang kokol. Ndak. Sayangnya hamba yang terakhir tidak bisa dipercaya karena ia tidak taat. Ia penuh kecurigaan kepada tuannya. 1 talenta besar atau kecil? Karena 1 talenta sama dengan 6.000 dinar.
1 dinar adalah upah pekerja 1 hari pada masa itu. 1 dinar ya jabuan wala 1 hari penuh inde mesir war jadi nara mencuriga ya aku nak naran peselare ya aben merah pesona inde uyakila inde engen barsona mencuriga ini nggak ngerti na war nak selana yang beram temban war ko mencuri was liberty. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah orang yang percaya kepada kita tetap percaya kepada kita, atau bagaimanakah kita bisa selalu mempertahankan kredibilitas yang kita miliki sehingga orang tidak pergi, tidak lagi menghilangkan kepercayaan dari kita. Kepercayaan dia lam siap gunawan sosial nok kiden kindi puluk lagi ya bonu lagi kindi lem kilik mulan na ya busung buan sona jadi nang kepercayaan pabo de are kue kalwar ab pandar na mayet sulgari parik lain satu kepercayaan dan pabo. Ingat, kita membangun kepercayaan terhadap hubungan dengan orang lain itu membutuhkan waktu yang lama, sangat panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun, proses demi proses, setahap demi setahap. Namun untuk meruntuhkan, menghancurkan, dan merusak kepercayaan itu hanya membutuhkan waktu dalam beberapa detik. Kepercayaan itu pempesma tanggung jawab, jabunawan ulat, jadi sabar dan tanggung jawab ini. Pempiknya ndak dinit nenen pempau ndak balik lawanmu jadi suruh kembali dan kepercayaan itu buah. Bagaimanakah kita tetap bisa mempertahankan kepercayaan orang lain terhadap kita sehingga kita menjadi berbuah semakin lebat, berakar semakin kuat, dan berkembang, bertumbuh? Yang pertama, kepercayaan itu penting. Kepercayaan jadi enggak Yusukio sedikit kepercayaan tabung kita penting amu ita malas lah kan korek na wala kagina Yusukri anne bemparik mo contoh ya anne bemparik mo sulu ni di mana ulat ndara nggak puso ada na korek kagina ndigiri jadi kepercayaan anne bempakon tanggung jawab bempau sulu jadi na orang nanggal kepercayaan bempau jadi enggak anda saya berdoa waktu banyak latar dia berdoa. yang pertama adalah bertobat. Kita bisa membuka di dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Nanti Ibu Perenya Imandu makasih. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tulisan di atas Amara Bren Enfem dan Karpitnya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Yone yube kitini yube kalio. Akni amrara kibren nurang rawit. Akni amrara mangu yerina alam dari. Yakto solare nambawai. Yawowe kare angkun yakmu rime yang beliau yang 29 yakto solamaga larinanen ngar solare ane brimino lugo yicetne abo kebe indi konuruge yang wil beriko 30 dea berinanen ambara labona eram berarik wene oe yakti irina galak yakto solamaga
berinanen wone baru solare opo network logo icetinde dari kelak laro hijau 31 dari beren erina at endingen pitna warit waricet ka kalio logo ya loro solo nae itne yogolare ambara manguriro logo yogola Yesus nen itia kondo solare Amen ya kenero, bapak lawan tanah itnya ba, ui, gogolan, kiraro taga, kultura, pemerintah mangin, tolong dogo, urugi nakmin, terapien pil nugi panumin, nanduk de ngelio, 32, Yohanes na kendam lobok jari Luta kunaga parugi tula meriga benefit de kitnen atnen jikna bonena rem kindi angin tutu yigibla yigero alat ne it pemerintah nangin tolno mugi napmin terabje tilnugi kwanimin it perakode atnen jikna bonena rem indi angin tutu yogola kitnen kaget de indi inden kan arem kindi angin tubuh laro igero lugo ya kondijo. Ya, terima kasih Bu Berenia Umanggi. Orang tua yang jemaat yang terkasih yang sudah menjadi orang tua pada saat ini, cerita ini tentu mungkin kita sudah mengalaminya sendiri atau sudah terlalu sering mengalaminya. Ada anak yang kita perintah mengatakan siap, mengatakan baik, tetapi tidak melaksanakannya. Ada anak juga yang kita perintah untuk membantu kita mengatakan tidak mau, tetapi akhirnya menyesal dan bertobat sehingga bekerja sesuai dengan perintah tersebut. Nam siyu kalau soy, nyere karya wanu lo ya naten iyo wani mino sulut de wan so bugoy de lamis ni neria karya wanu ya mutde nimbiro sulut nda ba wonde annan ni nira wajini na kaya bidu ibe taso kune tarso. Mungkin Ibu Berenia juga sering mengalaminya di rumah. Kira-kira menurut Ibu Berenia ingin ke anak yang pertama atau anak yang kedua di dalam perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tersebut? Dia pernah ya jalan bom juara di dalam makasur bang. Anla ringgal sorry ada juga. Sapunya anak ini pertama ini rajin saja. Kedua ini tidak malas, ikin sini merentak saya mau bicara. Ambil kayu bakar kerja kebun. Mikir ikan sini pemalas saja. Oh, iya. Oh, cerita yang sebenarnya ya, yang tidak mirip dengan yang di Alkitab. Nah, menurut Pak Ut lebih suka anak yang pertama atau anak yang kedua di dalam cerita tersebut? Ya, sebenarnya nanti naik. Dari anu yakin deh. Itame opinasan saja belum perlu nembrek sampai kiaman lomne opinara. Ini tak nembrek kuat lambrul kan dia udah menelong mana dia nggak saat lo sih dia. Lo sih kasu nembrek beli nak deh. Mana ini di opina meraso opina nan ya bingung sana beli jesu. Dia tadi mendak masin mah. Nembrek beli nak lo nak kasu. Kalau kamu harus sama kasu. Begitu. Jadi enggak nih. Selain itu adalah ya burat non sonanya di dalam lagi. Ya. Oh, terima kasih banyak. Saya lebih senang dengan opina karena opina kerja keras dengar. Kalau anak kita mengatakan baik tapi tidak melaksanakan, lalu anak yang kedua mengatakan tidak mau melaksanakan, akhirnya menyesal dan melaksanakan, kira-kira lebih suka yang menyesal
Nah, jadi seperti itu, kita juga demikian. Untuk dipercaya, kalau kita melakukan kesalahan, harus selalu siap memperbaiki diri. Kita tidak bisa menggeser status asli kita ya. Kalau kita menggeser status asli yang kita miliki, itu artinya kita berdosa, meleset dari sasaran. Oke, riung balik. Lamske even pula iyo wani minus dun da pula ya semanin sli da wiyo. De lamske even pula iyo wani minus dun da pula ya so na ro ko na na. Wati woni ne ben pik na pula da menya sala so. Sudo kemba linda mos ko ni go ane wa ringa la mun na la wani minus ko so. Meni re perlu go la da menya sala su lo so ya la are pula na kar so re perlu ay. Demikian kami. Nah, sama dengan kita yang sekarang sudah Kristen, tapi karena kita tidak bertobat dalam arti sungguh-sungguh, akhirnya kita yang ditinggal. Yang baru bertobat, sungguh-sungguh menyesal, seperti pemungut cukai, sungguh-sungguh masuk kerajaan surga. Ya, dia tinggal. Meski kamu suka ini mati suka noi kudiena, ada pemer tanah muam lo orso, Yesus lo semalar bakar semakia suat Yesus mudik nenggal ni rumpar berkia bulu kira tu semen bersila, gembat mani perserak menjual. Matius pasal 5 ayat 37 dengan jelas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mungkin Ibu Karina bisa mencoba membacakannya dalam bahasa daerah. Matius pasal 5 ayat berapa? 37. Matius pasal 5 ayat 37. Ye yo lare ye nak juda. De lao yo lare lao nak juda. De wene ninta kunanta yilige sere arenen lo yikna wene yilio. Jadi antara tindakan kita dengan ucapan kita harus selaras. Kalau kita katakan baik, berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak, kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ni de obo bula pejum do obo na dawot, lago bula lago na dawot. Ap ni naben ke persani tin tempuar na lago kanal. Ni de demat dawot. Maukah kita kehilangan kepercayaan dari orang lain? Karena kita gagal menjawab tantangan dari orang lain tersebut. Sehingga antara mulut dengan tindakan yang kita katakan, tindakan yang kita lakukan dengan ucapan kita tidak sesuai. Nene ulna alik, ninggian koron alik, tindakan ulna alik. Jadi selak at kepesanan tentuan nene nilai wong selak nene uguluk ndak koron selak nilai wong jual. Nene kali uguluk de tindakan alik selak nilai mewah jual. Kalau kita mau dipercaya oleh orang lain secara lama, secara panjang seumur hidup, berarti antara tindakan kita dengan ucapan bibir kita harus selaras. Ya jika iya, tidak jika tidak. Sehingga kita bisa dipercaya selamanya. Selain itu, kita juga harus siap bertobat, menyesal dan bertobat ya, bukan sekedar menyesal, tapi sikap hati kita berubah sehingga kita bertobat, berbalik arah untuk
melakukan hal yang kita lawan tersebut. Jadi yung kali. Ni dende jagulat loja, de lago bulat lap, ringgal tahu. Jadi miskia kepersanan perempuan na kuarit lap sila, ikna dapat kuarit lap sila. Jadi gemeau, selaras dia menok nenden ndak ini gini aku nari ndak. Jadi tindakan na nirene ndak tindakan ulah orang tahu. Ya bukan ulah. Ulah kepersanan itu tempau, selama-lamanya orang mana. Nah, sekarang kita akan membuka lagi di Roma pasal 7 ayat 12 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 12 sampai 26. Surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat atau umat di Roma bab 7 ayat 12 sampai 26. Ibu Perenia bisa tolong membacakannya. Terima kasih, Bu. Roma. Ya, Roma pasal 7 ayat 12 sampai 26. Pasal 7 ayat 12. Dan Enmeri merak pitna konege marak bulan usu eringal paru itna kone marak mos konak bulan usu 13 eria lage konak kone rinen wat nomtak lem enfem pica mondok lao na kon ki elle merinen net uraka en pitu kona ka erina benen mea parugi elle erinen an urak ne pitu eri kwat ne pitirige mea parugi erige demeret mea parugi elle menen yusuo lugo yengera ka kuok nen paritu eribe me eringalat paru itna kone erinabem men na paru yele merige me amondo ko ulok pare nam tak kusu eriro Sampai 26 Ibu Perenia. Roma pasal 7 ayat 12 sampai 26. Aramba plus enmeri mbara pitna koneri batram nago anandinen pitna konenen yusu lugo nanaru yilio alat nde ane kinap nen yusu de me akwaru yelenen nongo posola ane me akwaru yelem ndege logo so nen yusu 15 de anen kwaraso mendege anendi yeber asubugo de ane ere kwarego lugo itna mende ke abu an nesili kaso mende na kwarusu 16 de anen neri kwarmin kubo lugo pravidna mende na kwaruso lare emiri mbera pitna konege kona konene nisuo lugo yeber kasu 17 seribe me anen kwarusu mende yuwe demeret anen kwarusu me ale merine kwarusu 18 kinap nen kwarugi mendege an nare murasu me kona kwarura gandem na an nare murasu bugo lugo ane naru disuo de kona kwarego lugo nare praso latde kwarura ga me a isuo 19 kona mende rit kwarego lugo ragitna mende nagayane kwarusu bugo are me amende kwarmin bugo lugo pragitna manderina kwarusu 20 de anen eri kwarmin bugo lu pragitna mandena kwarusu rige anen kwarusu belago
Are anare murasume ane erinen net barusu 21 ribeme ane wenebe ge yungal yitna kasu anen kunaga mende korego lugo praso lawe de mea mende nak anaren namisu 22 de an nindi arem nene balpulwan yitna ini berak kitna kone monaruda walura nendingnya net ndeo nde 23 an nindi noa kareme emiri berak kitna kone ning warala kasu an nindi neneri nende korego lugo pravitna gatde emiri berak kitna kone nin nerinen an nindi nimin bim barasolat an nindi luak arem berasu mea korwi ele merinen kamat nuburu urwe berak nubusu 24 ene jane mea kagi wat montas ebe juga tanen mengirik nubuau 25 nago aning do Yesus Kristus selenen dan nago anak wiwao nubu yura. Ya, terima kasih banyak Ibu Berenia atas bacaannya. Nah, setelah kita melakukan dua hal untuk bisa dipercaya secara terus-menerus, secara konsisten dan konstan, yaitu yang pertama adalah kita mau berubah dan bertobat berdasarkan Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Dan kita juga harus selaras antara mulut dan tindakan kita ya. Perkataan dan perbuatan kita. Sehingga sebagai generasi muda, Pira tetap bisa dipercaya. Oke. Jadi yungali. Jadi menurut tanggung jawab pempower ge. Kesan pempower ge secara sore ge jadi nen menurut kulit nandak. Nen gen kuari men nandak. Jadi kuadra wo laga ke persanan pempower. Nenen nali tindakan nali silar ge. Batman ini dia persanan pempower ge. Obo tuabu. Nah, yang ketiga, kita untuk bisa tetap dipercaya oleh orang lain, supaya orang lain tidak kehilangan kepercayaan terhadap kita adalah tangguh dalam mendisiplinkan diri sendiri. Tangguh di dalam mendisiplinkan diri sendiri. Di dalam kitab Roma pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 26 tadi dikatakan sebagian besar bunyinya adalah kita menyukai hukum Allah. Kita suka kebenaran, tetapi yang kita lakukan justru yang tidak kita sukai. Yang kita lakukan justru yang jahat. Itulah status antara manusia. Nira manusia menbatman ini ngalor. Meski status so jirge nit pawla sundak. Kuargiyo. Batman nen pipna nandak mis kuargiyo. Di meski nen pipla nandak kuargiyo. Status antara inilah nanti yang akan membuat pertimbangan-pertimbangan moral dan pertimbangan-pertimbangan batin kita di dalam etika. Pertimbangan bernasari nen doa meski nen pakai etika yang baik berukat nanti. Ndak kuarsoy. Di meski mendemat batman ndak kuarsoy. Yang akan mendasari keputusan kita dalam memilih dan bertindak. Inde keputusan nen palembok nen di pribadi mereka
Ini dari ndok pilih gulare yani yot kware go pilihul tindakan ke erinau ndak korula tahu. Ya, status antara yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan yang dimiliki malaikat atau binatang. Karena malaikat atau binatang tidak memiliki status antara. Malaikat hanya memiliki status rohani, binatang hanya memiliki status jasmani. Malaikat hanya memiliki status roh, binatang hanya memiliki status materi. Binatang cari makan tidak perlu bertanggung jawab. Kalau kita cari makan, kita pasti bertanggung jawab. Kalau caranya salah, umpama mencuri, kita harus siap menerima resikonya. Jadi kayak malaikat ini binatang ini kayak apa yang misal binatang ada wamin tuh mini bambang sudah deh. Dia makanan kalau buah anak ujana, buah anak yang ni. Kue lak abok lak buah anak ni. Jenis manusia kan dia. Apa nang kuanu le dia enggak tua. Nintam kena ada sekolah. Ini nang kuanu le. Ini kena ada sekolah. Jadi ini manusia ini digunakan doang. Babi makan di sembarang tempat tidak ada yang marah ya, tidak ada hukuman, tidak masuk penjara. Kalau manusia mencari makan dengan mencuri, hukumnya ada. Binatang dia wal ngor wateng gok tasong ngok ban nil suet nda kumelari hukum ngor dia karena nunggu ni basala nil so. Jenis manusia luan na apa nang gono ringga tua ada hukuman rasul. Nindi urakan doa. Binatang hanya perlu seks, tidak kenal cinta. Malaikat kenal cinta tapi tidak perlu seks. Binatang dan malaikat berbeda. Manusia ada di antara itu. Manusia mengenal cinta sekaligus seks. Maka dari itu kadang ada yang mengatakan manusia setengah binatang atau manusia setengah malaikat. Dia malaikat dia ajar mereka kue minat mengokral jelawat. Malaikat dia satu sifat. Dia bungan lah. Dia binatang dia ada hubungan rasul. Hubungan rasul. Jadi manusia dia sebagian nan pakai dia ada binatang orang rasul. Ada malaikat orang rasul. Jadi pakai berenca. Jadi manusia memiliki status antara. Inilah yang menjadi pertimbangan manusia untuk ikut roh atau ikut dunia, untuk ikut rohani atau ikut jasmani, untuk ikut Allah atau setan, ikut Allah atau ikut alam, ikut interpretasi firman Tuhan dengan benar atau ikut interpretasi setan, untuk ikut yang baik atau yang buruk, untuk ikut yang salah atau yang benar. Manusia tidak mudah, menjadi manusia tidak mudah. Jadi manusia tidak mudah, tidak gampang ya. Ini dah sering naik kurulala, bakna naik kurulala. Ini tamu jawab di tempat kurulala. Ini dah doa ini nabi ni tempat. Dia binatang riwe kesanil nak masuk kumano tu. Aban angkon nak selaga ulbi, bubul nak sorry. Jadi manusia Welul nayarwan ulit nari hukuman berat rasul. Binatang setelah makan kenyang pasti tidur. Manusia setelah makan belum tentu bisa tidur. Otaknya, pikirannya masih berjalan. Besok makan apa, mencari makan apa, bagaimana caranya makan besok, apa yang harus diusahakan. Ini berbeda dengan binatang. De wamin sapi melora nasu nene soy. Tidak kebot nori mukasu nene soy. Malaikat tidak perlu makan. Kena masman ini so. Ini manusia lain bersama ini ular dah. Kabar nana namin urut na suci berkait. Ini bersama ini ular. Di malaikat yang nunggu dari ibarat kaso tu. Akal budi kita suka akan kebenaran ya, suka akan hukum Allah, tetapi tubuh insani kita suka dengan hukum setan, hukum dosa. Jadi ini dari perlu Tuhan. Dia nitten pakai dengan nerga tamini kursu nunggu minda mini kursulat nerga kalau min kursulat sedang nit nak ikur sot nitten pakai
Untuk makan, babi tidak perlu masak, langsung makan. Makan yang mentah-mentah bisa. Manusia mungkin masih perlu masak lagi. Wang mereka salah nasul, kita kina men nasul, para mereka mangko nasul, oh soal kina, jadi manusia kan, emang beras lah salah nunggu, kinunggu salah nunggu, ini di beras semua. Jadi manusia tidak mudah. Pendinus Weda menjadi manusia tidak mudah ya. Masih bisa saling mencurigai. Wah, kenapa dia suruh-suruh saya? Kenapa dia harus suruh-suruh saya kebun, kayu bakar, dan lain-lain? Menjadi manusia selalu punya pikiran untuk memutuskan sendiri. Ya, contoh penduduk Sunda jadi. Ane nol nan bahane ya gon kan ni ya adi lor suru na ya adi ba iba kagiyo manusia ndo ba inde mele me binatang rige ilmu gi ba kaso go jadi di manusia da iba kagiyo Menjadi manusia sungguh harus mengalami ujian dan pencobaan. Menjadi manusia tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu ketangguhan di dalam mendisiplinkan diri kita sendiri. Salah satu syarat untuk ikut Yesus, minggu kemarin khotbah ikutlah aku. Tapi salah satu syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Yesus ne na diga an brik lo kulara min nam kaldiri ta ho ya nin minen brani no eno not nyana pro sakke abulo isar mbik bruda na wone min nam kaldiri ya semua keluarga ke an pulo kira terus min bruda wone. Dalam Matius pasal 16 ayat 24 dan Injil Lukas bab 9 ayat 23 dikatakan syarat-syarat mengikut Kristus. Injil Lukas bab 9 ayat 23. Mungkin Ibu Karenia bisa membacakannya, membantu membacakannya. Injil Lukas pernah membaca ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Tentu sebelum kita masuk di sini mengenai ketangguhan mendisiplinkan diri kita sendiri ya, supaya kita tidak salah memilih, pertentangan status, pertentangan batin kita. Lukas berapa ya? Lupa. Pasal 9 ayat 23. Ayat 23. Eri lu Yesus nane pizzaya kana solare tanan de an nemberiku muda rasolare an at nen ndogo tak koso mende pizza mea bro ara nan itnaga elang kangcap na tempa kuturga an nemberiga masola bolmago. Terima kasih. Ya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau kita belum bisa menyangkal diri, berarti belum bisa menyangkal salib. Kalau belum bisa memikul salib, kita tidak bisa mengikut Tuhan. Jadi ada kali. Nida mengikut kau dia sembelih berudah Allah. Dia menang kalau belum pernah berudah apa. Dia menang kalau ilah ni sembelih berudah kami ada ni mira anbara kamiara. Nit masih nabu awal hubungan orang lama. Kian belum ada. Menyangkal diri itu sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Bahwa kita hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup karena iman, percaya kepada Anak Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa.
kalau tiada mering kalau kuningan anya di beras sugan wan bong ne pem ne di beras sulare kretu sanna de mala sul ne di beras sus itu. Nah, kalau kita mau mengundang Kristus untuk masuk dan tinggal di hati kita, namun kita masih memiliki pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, tentu kita sebenarnya belum bertobat. Dan Kristus tentunya juga tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam diri kita. Jadi kayung kali kretu sendiri tinara mer burala jadi yunin berkitar meaw di kretu tinara mer buragi lat di luar ngepuri ora lat jadi yunin orang di ndangi betina ora biyoy. Pada saat kita dibaptis, seharusnya posisi aku itu turun dari tahta ya. Kristus yang naik menjadi pemerintah kita. Dia duduk di atas hati kita. Dialah yang memerintah kita. Namun seringkali kita tidak mau Kristus yang naik. Kita maunya kita yang memerintah diri kita sendiri. Nah, inilah yang namanya pergeseran status. Allah mencipta kita adalah untuk suatu tujuan, di mana untuk kemuliaan Tuhan. Allah mencipta kita, apakah kita hidup untuk Tuhan demi kebenarannya, atau hidup untuk kemuliaan diri, keuntungan diri kita secara pribadi. Jadi kayung kali status kegera no kirga kretu sundor mani kore gulat dinit ndol maga kretu swabu ngolari kretu dinit printa so di kwara di bando ya ando so dinit nene di kretu sundor magulat de kretu sunani wan jongurun pugiyo di status pindahan. Galatia bab 2 ayat 29 sampai 30. Galatia pasal 2 ayat 29 sampai 30. Seringkali kita hidup memilih untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. 29 sampai 30. 19 sampai 20. Mohon maaf. De meri mera kitna bole dene ane wat idio batam nagan amangi naga burge urai mu meri mera kitna bole aremnen wat idio ane kretu semen elang bantaga pem mendiga 20 anurga burasu yube annen nur burasu be lago are Kretus perakunde anarem or burasu de yao anurgo burasu yube an napuanen atnet adambik bebe eminye wesel kobagari binat baktan nakuan ambaraben even indi angin tubuh itnak nurgo Burasu 21 sampai 20 saja. Terima kasih Tony. Jadi Kristus akan mau tinggal di dalam hati kita kalau kita sudah siap menyerahkan hidup kita secara total, secara penuh kepada Tuhan ya. Kita siap untuk tidak mencari keuntungan sendiri. Kita siap untuk meninggalkan segala sesuatunya demi melayani Tuhan. Kita siap untuk hidup benar, hidup bersandar pada roh dan bersandar pada firman Tuhan. Nitnen peninya di dari dia, demer menokter sum sandar lu, kira sum kun di kuda ulat,
Jadi baru la kreatus nit nalam ramau dindit kreatus nit nalam lat nit di luar ngola nit jabinde propecan kor dan lebe kor jabu goy. Pentingnya ni kreatus almara lat nit nalam la jabu kor de abjini nalam ngin tuau. Ada satu kasus yang terus-menerus menghakimi saya. Satu kasus itu kita sudah pasti yang percaya pada Tuhan sudah pasti mengenal apa itu ukuran dosa, kan begitu ya? Apa itu ukuran dosa? Pada saat waktu itu kita mengerjakan ujian nasional para siswa, kan begitu? Ya, ujian nasional para siswa itu alasannya mungkin siswa yang ada waktu itu tua-tua, ya tua-tua. Secara etika mungkin masih diperbolehkan, tapi secara benar dan baik mungkin tidak, tepat mungkin iya. Namun institusi pendidikan jelas goyah karena tidak mengajarkan kejujuran, nilai-nilai kejujuran, integritas. Akhirnya hal tersebut terus-menerus menghakimi saya sampai setiap hari, sampai saat ini. Itu yang terjadi. Seringkali kita mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu memilih melakukan kejahatan, ya, melakukan kejahatan. Namun ada alasan yang mungkin alasan itu tepat. Namun di dalam etika Kristen yang tepat itu belum tentu benar dan baik. Yang benar belum tentu tepat dan baik. Yang baik belum tentu tepat dan benar. Yang benar dan baik belum tentu tepat. Yang tepat dan baik belum tentu benar. Yang tepat dan benar belum tentu baik. Namun etika Kristen mengajarkan segala sesuatu harus tepat, benar dan baik. Tidak bisa salah satunya. Nah, disinilah status saya sedang bergeser dari status orang yang percaya Kristus, yang sudah mengenal apa itu dosa, yang sudah mengerti mengenai status apa itu dosa. Kita masih menggeser status saya menjadi orang yang melawan Tuhan, menjadi dosa. Itulah yang namanya kita setengah-setengah ikut Tuhan. Ya, dia ujian nit nado gugi ada pengen kampal mineral ada pe ujian malu dak mineral semua anen balso jadi nanggo net naga anen ndok batman me agari me jana men ne be men batla rasulo ne na selama ni de demer min me amin din ndak tap jo meaw me den demer ujian den demer meaw ada me arkin ndok me demer tin ndok demer tinggal praobo. Ya, mungkin di mata manusia saya adalah pahlawan, tapi di mata Tuhan saya adalah penjahat, ya, yang mengajarkan ketidakjujuran, yang mengajarkan hal-hal tidak benar. Nah, ini juga menjadi dilematis tersendiri. Mau jadi pendeta hamba Tuhan yang seperti apa? Mau menjadi guru yang seperti apa? Mau menjadi orang yang seperti apa ke depannya kita nanti untuk adik-adik yang hari ini memiliki cita-cita tinggi, cita-cita mulia. Oke, jadi kali ini dan guru narik, pendeta narik, ini dan meski mereka me apa gula suci, ani giringal, meski me kona gula suci, guru alasan kamu pergi, alasan ini namanya asla. Kalau dah mea ni dan kerja juga, dia kerja apa susah ni korek lagi juga. Jualan ane, mesti mau bet jahat rasoi, kerja men, jahat rasoi. Ketika kita diberi perintah untuk menyangkal diri, itu seharusnya kita bisa tidak lagi menyombongkan diri kita. Itu semua karena saya, itu semua karena aku. Nah, sama halnya pada saat saya sekarang sedang khotbah, apakah untuk diri saya sendiri atau untuk Tuhan, kadang-kadang itu menjadi pertempuran juga. Pada saat saya sedang menyampaikan firman Tuhan, apakah supaya dilihat oleh orang lain,
bisa banyak bicara, tapi apakah sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan? Jadi kayak jangan menit-menitnya nit abina guna beri nok demet na ubin nandang da udah boy demes keme ani gringalan san mali lawo piskemne ne demer na gudu dingale lawo arem nok nit ngen tanpa silaj na da itu. Menyangkal diri berarti tidak mengakui diri kita penting. Diri kita tidak penting. Dia mengakui kan nit ngen pang sama jinde. Ane dia ane ko ane penting udah meaw. Ane dengan sangat me bata meaw. Itu tadi ugulan nene ni tuatran tak kuat. Menyangkal diri berarti kita siap untuk tidak dihargai, siap untuk dihina, siap untuk mengorbankan segala sesuatu demi nama Tuhan. Menyangkal diri itu sihunggaloi. Aben merah kulat le, nitni narikan pan bokurum tahu merah kulat. Karena di singal soyunggal soulu, celara kulat le, mereka terus mancing melanak me, tetap kuat kurum tahu. Menyangkal diri berarti kita harus siap mengaku salah kalau salah dan mau memperbaiki. Dia menyangkal diri dia mesti an salam dia an salah diri kau udah, jadi dia merendahkan diri ulat. Menyangkal diri berarti kita harus siap menerima resiko yang kita lakukan. Kita harus siap bahwa kita dihukum karena kesalahan. Menyangkal diri dia mesti dia siap meawat dengan andok meapari dulu siap ulah, Yesus ni dia ampun dah ampun. Dia pari kita paru, pari kita selah. Jadi kerana sundul mana tu pari nak kalau. Menyangkal diri berarti bahwa kita harus siap membatasi diri kita. Menyangkal diri bulan ini ni pari di bagian nampak palsu di pecah kia budawan. Barulah dari situ kita akan bisa belajar ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak untuk mempercayai Tuhan seutuhnya, untuk mengambil keputusan memikul salib. Itu poin keempat, di mana kita harus memiliki ketaatan mutlak supaya orang bisa tetap mempercayai kita. Kita masuk di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ibu Berenia bisa tolong membacakan jadi. Kita akan mulai membahas bahwa anak Allah yang turun menjadi manusia, yang biasanya disebut anak manusia di dalam Injil Lukas, karena anak Allah ini mengetahui statusnya dia sebagai manusia. Tidak ada dispensasi atau hak istimewa. Dia juga menjalani kehidupan sama seperti kita, manusia biasa yang sama-sama berdosanya. Dia juga mengalami ujian dan pencobaan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yesus sendiri ngarik benar. Ayat 1. Eri luk serenen arindi ngaruago luk guna ke indinen Yesus evil indemel obudo karum membriko dua de Yesus nare guru nengi gelap nengenen kunen empat puluh berawet guru naren wok tiga wok yari urasa maga serena aperan wogo yari kunen yakto solare kare balpuluan nambaran de alage keret
Ibagai mburu kuat mino lugiak lugito 4 dari Yesoloma Yesus nen wonere tugara solare mbartam nagawan engawem barak pemnen Yesolare abe mburu nak lugo warabu lugo are mbartam nagawan mandam nen beritnya gone oboksa demnet ulu warabu yo lugito 5 dari lug serena men Yesus na emin luge osiri marak Yerusalem erina bemme emin brari balkan nagwan nui kurip pen korea oguruk nen enan ate aktu solare kare balkan nagwan nambarande alaga kutubong sa iwa kumambio de balkan nagwan enga barak pennet Yesolare nen Yesolare balkan nagwan nen artinya ini nak ibil logo biama kerimbi kemiri yeso yogola kara kicho ko karepen pilak sa bomu naru ire enengi moten taka tuwa lukito tuju yeso lo naga Yesus yakto solare alat lembab nagawan enggambara kemnen solare katnen nagawan indo kembab nagawan na ebil indi ngarusuge nego gitu 8 erira kuruk serena nen tuguru Yesus na min lugo ndogo ngulogo pen karam emin lar at ngirikne at mereka bosolare gak mayume at nen tanah itina boi boksa men gak ma uraso men demin erina mereka bisu 9 dari lugo serenen ni solare kat de an nerami tujlu an degel an nerembel wano solare kat men pasu men de yu boksa kare wok termino lukito 10 Yesoloma Yesus nare akto solare kat sere yuge mbrio bakon nawane gambara pemnen Yesolare kat nen nagwan indo kembapun nagwan nak kekta ga obur arget naga degel ogosola polmino lukito lu Yesus nare akto 11 dari yak turudo warasona serena ga arke alugo brosola ga ajarem logo ajna logo Yesola ara yura udio. Ya, kita manusia juga harus diuji. Kita sebagai orang Kristen harus diuji dan dicobai untuk membuktikan iman kita, untuk membuktikan kualitas hidup kita, untuk membuktikan keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menghadapi ujian sama seperti Yesus. Yesus yang adalah anak Allah tidak bisa menerima hak istimewa untuk tidak diuji. Yesus juga diuji. Yesus nagariga ujian warjo serenen. Dine ajunon nak bicara serenen dingar seromau. Yana mau dingar dalam. Nire sere mangga mai moragula dingar selat ujuok untuk selat. Dingar benar rasulis na. Yesus mbakna nambra emprek lagi nak dan dingar. Di sini Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Roh Allah menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pasti kita bertanya-tanya. Karena pencobaan datangnya dari setan, sedangkan ujian dari Allah. Kenapa Roh Allah justru menuntun Tuhan untuk dicobai? Jadi yunggali Yesus dirige matna berat le
malaikat na melma bin biso karu me bin bisla serene nerige yesu ndingali joy sila nere ma yulaton na serene yesu ndingali joy. Tujuan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis adalah untuk membuktikan bahwa dia bisa belajar taat. Tujuan seren Yesus tinggal jirge ujian ori. Are dokter terus kundi sampai wajala are anu tinggal memprotat dua empat member kundi tinggal ujian ori. Melalui belajar taat di dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Kristus akan disempurnakan, mengalami penyempurnaan. De metendok tinggal selain demar nanda ulang Kristus net nasul gok ma kuasa ujoy. Meten pagat na sempurna rakuai. Sama halnya apakah kita sudah bisa perkalian pembagian akar pangkat ataupun kelipatan persekutuan terkecil atau faktor persekutuan terbesar, kalimat majmuk dan sebagainya kalau tidak pernah diuji. Jadi kit matematika ada pangkat ras matematika ya. Kalian ada pangkat kok pangkat mari beras. Jadi na bahasa Indonesia naringgal macam mau digambar kendak binat desul kendua itna. Ringgal nente dalam kehidupan naringgal rasul. Dalam pencobaan yang pertama, Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia lapar. Yesus pertama tinggal jadi puasa hari 40 hari 40 malam mau enam meninggal itu. Pernahkah Bapak kaitkan Kelnia tidak makan selama 40 hari 40 malam? Kecelnya hari 40 malam 40 hari itu mungkin lawat dan suara Tidak. tidak pernah. Nanti kita coba mulai berpuasa untuk merasakan apa yang dialami oleh Kristus. Pada saat Kristus dicobai, itu dia dalam kondisi sangat lapar. Ya. Iblis mengetahui pencobaan pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Kristus adalah berhubungan dengan kebutuhan materi yang sangat mendesak. Orang yang lapar membutuhkan ubi, nasi, apapun yang bisa dimakan supaya tidak mudah emosi dan sebagainya. Maka itu iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus keadaan lapar orang sering tinggal nilai nama. Kira kira tinggal aku mino ya kan ini ada orang lama enam kesempatan Yesus sering tinggal. Yesus nama lawan itu. Lawan biar terlalu. Tapi Yesus menjawab, ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, disinilah Yesus melakukan ketaatan mutlak kepada perintah Bapanya, sehingga tidak mudah dicobai oleh iblis. Sedangkan kita sebagai manusia seringkali kita melawan kehendak Bapa yang ada di surga ataupun orang tua kita yang menjadi representatif atau perwakilan dari Allah di bumi ini. Dia selain meninggal ni dan meski orang Tuhan enak nak kolak ya beliau. Dia selain meninggal lah, Yesus melawan meninggal. Orang Tuhan melawan ulah enak nak kolak ya bulat beliau. Ya, Pak Kaikat mencari watuka untuk membeli kopi atau gula ya. Tapi watuka sudah hilang dari poni. Nah, ini yang terjadi, ada kesenjangan, ketidaktaatan antara anak yang harusnya taat kepada orang tua malah tidak taat.
Dia kaca tambah waktu kan hari kopi ngobin belum no ya kan kita la na o magala boy itna pemait ni taya ko ngalo la na jine ko so ne sudah nambram ngono so mila ko. Nah, kenapa kita anak-anak muda sulit menang dari ujian dan pencobaan? Karena tidak ada firman di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 tadi dikatakan, bagaimanakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kan lalu ini lima hari abis dia ko mendu mas muda menang dari pencobaan dia ni gampang kalah gitu karena firman Tuhan ajunan di dalam lakna gampang kalah gitu. Karena tujuan pencobaan adalah kemenangan. Maka ancekelnya kirmince was yang kince lokbere harus mulai mencontoh Yesus yang kuat di dalam pencobaan sehingga menang dalam ujian. Ya, yang kunci kat nemari menunduk ajunan menguat orang selapan suan keram lo jadi tinggal juat ande menang ubuno. Lalu yang kedua, iblis paham. Dia harus mencari cara lain. Ternyata Yesus tidak bisa digoda oleh materi, walaupun Yesus lapar. Ia tidak menjual hak kesulungannya semudah Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub karena lapar ya dari berburu. Sehingga Yakub harus memasak sup untuk Esau. Dan Esau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Namun Yesus tidak. Yesus tidak memberikan hak kesulungannya kepada iblis. Yesus seria at menuk mbak nana biloj na hakat na sere ori glawoj. Ndi Yakub min Esau mineria Esau weria we Yakub wot. Kacang marget gorengit nam hak kesulungan na langsung ko jot neren do langsung jual itu orang. Iblis lahir lebih lama dari kita. Ia tentu tahu lebih banyak mengenai firman Tuhan daripada kita. Sedari untuk nanduet mbak nan minda warakna ajune rok sara aduo. Itulah sebabnya iblis mulai menggunakan firman Tuhan dengan pemahaman yang salah ya, pemahaman yang keliru untuk menjatuhkan mental Yesus. Iblis sudah alu dinen doga Yesus naka kala rak beos lu ijoy ajune rok sara alu dinen doga kala rak beos lu dinen menang ijoy. Dalam ayat ke-6 dikatakan, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Iblis menggunakan firman. Tapi dengan interpretasi yang keliru, interpretasi yang salah, pemahaman, penafsiran yang salah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terancuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawab dengan firman pula. Ada pula yang tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan secara mendalam dan menyeluruh, meskipun mungkin kita sudah mengaku menjadi murid Kristus, kita tidak dimuridkan secara terus-menerus. Kita akan gampang disesatkan dengan firman-firman yang disampaikan secara tidak bertanggung jawab. Sehingga mudah dipengaruhi dan diprovokasi. Kita tidak memiliki ketetapan yang benar di dalam hati kita. Itnen doga ni de seren do nak daluk aren kwarin kalau na lutira son no jang tibuluk aren ngingal sila menang lu daju nam do wana lu minne do menjumai kulmu tumet. Tapi Yesus mengenal firman secara menyeluruh, secara penuh. Sehingga ketika iblis mempengaruhinya, ia tidak mudah
digoda. Yesuserige seluruh ajuna ralume are wakar kalara kuda meo ajuna ralu. Di sere naringale akalara kuda nda Yesus na tetap menang. Sere nanandu rola so ajuna ralu. Kalau kita ada di atas pohon atau di atap, lalu kita menjatuhkan diri, kita luka parah, yang salah siapa? Iya, diri sendiri. Iya. Itu berarti kita mencobai Tuhan Allah ya. Iya. Dan Yesus tidak mau mencobai Tuhan Allah. Ia tidak mau melakukan perintah dari iblis untuk menjatuhkan dirinya. Tuhan memberikan tubuh kita baik, sehat. Lalu kita mempergunakannya dengan tidak baik, dengan tidak benar. Berarti kita sedang mencobai diri. Kita tidak pernah belajar perkalian, tidak pernah berlatih perkalian, minta doa kepada Tuhan supaya bisa perkalian. Itu juga mencobai Tuhan. Satu kali. Ni de wari gelap net nda topano gelap limari gugi. Matemat yari wonari gelap. Ebe kita kona belajar gelap nda tembau anne temban mang boleh di ni de salali yoy. Ni de aw lakukan ni lam nda. Langsung tepan mang minta oleh di. Tuhan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar, menjaga tubuh kita dengan baik. Artinya kita setia dengan perkara-perkara kecil dari usia muda. Jangan mengikuti saya yang giginya habis karena melawan perintah mama kandung, kan begitu ya. Tidak mengindahkan perintah untuk menggosok gigi khususnya sebelum tidur, karena virus bakteri bekerja pada saat kita tidur. Jadi semua anak muda kita harus taat kepada nak. Ane pun minta dalam menunggu soal jawab je, menunggu soal gelap pun melawan ini ane awak selang ini merasui. Semua jangan mari kita kira perintah ini nak jawab. Yesus yang pertama diuji dengan kebutuhan materi yang mendesak karena lapar. Dia menang. Diuji lagi dengan pemahaman firman Tuhan yang diputar balik. Dia juga menang. Ini lain dengan Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Interpretasi penafsiran firman Tuhan yang dilakukan oleh ular Hawa tidak tepat. Tidak sama dengan perintah Tuhan di dalam Kejadian bab 2. Jadi maknan Adam Hawa yang di Adam yang minta lago jadi nak ajune itu menggunakan arif Adam meraga awami selara ajune namet lawan hijau itu dia maknan tinggal kuarro nak kuari gitu lawan melok tak gue. Kalau kita memiliki ketaatan mutlak, berarti kita sudah siap memikul salib. Memikul salib. Dia tidak kira tu sendiri nak lan dia kira tu sendiri salib nak pikul dia. Kita buka lagi Matius bab 9 ayat 13. Mungkin Ibu Perenia bisa membacakannya. Matius pasal 9 ayat 13. Matius pasal 9 ayat 13. Ya, terima kasih Bu Deborah sudah melihat ke depan. Matius pasal 9 ayat 13. Buru-buru pindi ye bakal enggak berat dengan solare. Wa Musa namangin pugiri ye an nendingene lago. Are abana dua kabiri berakende nendingen. Loki tirige kora kenarume.
de annen lutak naga parugi nakna wonembo puteklu lobo wige labo are me parugi nabo wonembo pego lobo luko gitu. Ya, terima kasih. Jadi yang terjadi di dalam Matius pasal 9 ayat 13 adalah Yesus datang untuk orang berdosa ya. Orang berdosa. Yesus menghendaki belas kasihan. Sehingga Yesus datang untuk orang berdosa. Orang berdosa yang bagaimana? Supaya apa? Kita buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32. Minggu lalu mungkin tidak terlalu dijelaskan. Orang berdosa yang bagaimana? Yang menggenapi kedatangan Yesus. Orang berdosa yang seperti apa yang menggenapi kedatangan Yesus? Di sini kita harus mulai mempertanyakan apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan. Jadi dia menggali. Ni dan teman-teman gratis men ikut ulala laga ada isne ne dia anggap main lok dia me apa guna main jin lok dia nak me buat mana no paru ulan ni solo gitu me hari no me no paru ulau. Silakan. Terima kasih. Lukas bab 5 ayat 32. Iya, Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas pasal 5 32. Are kuna bonembo pego lobo wige labo are me ayugirina me ikna kayaru kondo kuna ko bonembo pego lobo wige gitu. Ya, terima kasih. Dalam Lukas dikatakan Yesus datang untuk orang berdosa supaya bertobat. Tapi dalam Matius dikatakan Yesus datang untuk orang berdosa. Kenapa bisa berbeda? Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik, memiliki kesamaan cerita. Jadi mereka bertiga melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita mencoba menguraikan Injil sinoptik, sudah seharusnya kita membaca ketiga Injil tersebut, sehingga tidak keliru di dalam menginterpretasikannya. Ya, jadi yang meninggali setelah kita slow jadi ni na parula alu ni merita kam lo tu kore ya ni merita kam ni kulit na me parula kulit na kore ya merita mu le lo kio selain ni sucian lo jadi ni kore kan pura kam ni me parula kalu kan kore kan pura kam yang ni sen kore kan pura la kore kan pura apa nak lo kan kore kan pura beli. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, bukan pertobatan yang palsu ya. Bulan-bulan yang lalu kita sudah membahas asli dan palsu. Bukan pertobatan yang setengah-setengah, tapi Tuhan meminta pertobatan yang sungguh-sungguh dari kita. Itulah yang namanya ketaatan mutlak, ketaatan total. Jadi untuk pertobatan dia betul-betul. Anu apa sama kayak ada walaupun kayak udah tadi perlu. Jadi kayak bulu kuara bulu, yo bulu kuara bulu, lau bulu ringgal lapor. Ada untuk mutlak dia betul-betul. Memang kayak udah. Jadi menjadi murid Tuhan mudah atau sulit? Gampang atau susah? Kita harus berudah. Ada nunggu napar harga gampang lah, ada nunggu lo susah. Susah bukan? Tidak mudah. Tidak susah. Kita akan melihat lagi di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10 mengenai
teladan Kristus di sepanjang segala masa, atau dalam bukunya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tom dikatakan Kristus teladan segala zaman. Ibu Berenia memanggil bisa tolong membacakan ya di dalam Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Ayat 7. Yesus na kinapingen kumunga kuna yune ora lati. Tepane solare. Wat imen nadu asne annemiri yuraware. Ndawo lugo raso matnawan na emingen barsola. Arene nemboksa arene nemboksa ini ada emingen barsola gawi berapa tu dari barsola ada eri tere berpenawan ini nak barso ala karwe berpenawan ini ada ini keliki dalam Yesus ini berpenawan ambarande ali bandi bemne berpenawan nen itna kunapa paruga berit adu itu 9 ada eri nawe emine barak abusola atne itna kunapa wanu nap pizza emiri yawa ndoso waru warala nalik montaga elem are paticho sepuru de matulawan Yesus name tepano meru kisendek kan tepano ulo tak. Terima kasih Bu Berenia. Jadi Tuhan Yesus sendiri di dalam statusnya sebagai anak yang membatasi dirinya. Ia tetap belajar untuk menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya. Yesus tetap belajar taat. Meskipun ia dicobai oleh iblis berulang kali, dicobai, dan akhirnya cobaan yang ketiga bukan lagi berhubungan dengan hal-hal yang mendesak, kebutuhan yang sangat urgen, tapi masa depan. Yesus kali ini dicobai oleh iblis mengenai masa depan. Yesus tinggal jadi at matnan rok tanah bina kursi arman di bawah namangi ya gua menang juari menangnya jadi ajar tanah lagi aku menang juari juari lat menang itu matnan aku ya orang sendiri orang itu nggak jadi menang itu juari. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, iblis mencobai Yesus, mohon maaf, dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ketika si Nova kita bawa ke atas gunung, ia melihat kota yang besar, mewah. Ia melihat sesuatu yang sangat luar biasa, yang memikat matanya. Lalu kita beri tawaran, Nova, kamu bisa memiliki semuanya itu. Kamu bisa memiliki semua uang yang ada di seluruh bumi, harta benda yang ada di seluruh bumi. Tapi kamu harus sujud menyembah aku. Kira-kira apa jawab Nova? Ya, dia lupa ya, dia contoh ya. Lupa wah, karena dari belum sila, gua akan tunai nakin kesempimin, kekayaan anda nalar sol kerampimin uang, urok sak kerampimin, emin me, nguri goya. Ya, Mira,
Kamu mau semuanya itu? Mau mobil, pesawat, helikopter, gitar, biola, bola, rumah-rumah, hotel-hotel mewah, makanan semua melimpah sampai seumur hidupmu. Kamu harus menyembah aku. Nah, itu ya hari ini. Semua tidak beraktifnya menjawab pesawat gaji kamu berikan makanan nak tanah orang kah terbawa sa kalau kirimin me karaan menyembah Yesus nerem bawan Yesus jaga oh baik ya tinggal Bapak Yunus Kusumuro, semua emas ini akan kuberikan kepadamu, semua babi menjadi milikmu, semua burung, semua makanan menjadi milikmu. Tapi kamu harus menyembah aku, menyembah satu kali saja. Jadi aku semua ya Wah, urok kat kerang pun memlokan yo ayin kat anin nerem bawan Yesus jaga itu kenda Ancakelnya mau makan mie seumur hidup tidak kurang mie. Semua mie ini akan menjadi milikmu sehingga seumur hidup engkau bisa makan mie. Tapi engkau harus menyembah aku. antikelnya karena seperminat nasma sampai seumur hidup kayak guragun kuling bargun kuling bemdok seperminat nun nerem bawan Yesus oke lah. Ibu Deborah Lokbereta Puni, minyak goreng tidak akan habis, tepung beras tidak akan habis, asal engkau menyembah aku. Ya, itu terlalu tahun ini minyak goreng habis jauh, tepung habis jauh, borok sangar lembaga untuk mendah habis jauh mengkaran merembelan Yesus, tidak belum bisa. Ini ujian yang paling berat sebenarnya, karena berhubungan dengan masa depan. Kita sebagai manusia tentu masih berpikir panjang untuk memutuskan. Kita akan mendapat makanan yang melimpah seumur hidup kita. Tidak perlu kerja, hanya duduk-duduk sudah bisa makan. Makan mie seumur hidup. Makan apapun yang kita mau. Naik pesawat juga gratis. Semuanya gratis karena kita yang punya. Tentu kita akan memikirkannya. Jadi mana yang dua seumur hidup monok kurang orang menerima ada nukulat nak orang besar pemberulat mana lah angkolak jadi orang sana dan puame ni dari buke lah geo masa depan harus lo jamin. Jadi apa yang akan dipikirkan oleh pendidik memberi jawaban, ya aku akan menyembah kamu atau tidak? Masih berpikir-pikir. Cuma pendidik sunnah ane berwani ya terima ada langsung ya kira berwani kau guna ada yang pas pikir. Nah kalau kita melihat teladan Yesus di dalam ayat yang ke-10, Yesus tidak berpikir, dia langsung memberi jawaban. Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena naraman beliau, karena ini tinggal sekolah, sebab nanda berat tinggal sungai, karena naraman beliau sudah nabrak itu. Yesus tidak tertarik kemewahan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Yesus tidak tertarik dengan cara instan yang ditawarkan oleh iblis. Karena Yesus mengetahui pemilik sesungguhnya dari apa yang ditawarkan oleh iblis. Pemilik sesungguhnya yaitu Allah sendiri. Selain dari kuarit dia Yesus yang dok satu kata pun terima di belakang. Kalau lo sedang batman ram lo nak belakang, ada lo sedang dalam nak buat penyedikit nak me terima di belakang. Seringkali kita digoda untuk meninggalkan Yesus, meninggalkan iman kita, karena kita jatuh cinta pada perempuan atau laki-laki yang tidak seiman. Kita digoda untuk masuk agama lain, masuk keyakinan lain. Karena kita juga akan dijamin setelah masuk keyakinan tersebut. Kita menjual iman kita. Kita juga seringkali ditawari hal-hal yang menggoda kita untuk meninggalkan Yesus. Kamu mau kemewahan dunia, kamu harus ikut menuruti perintah.
Ini doa seri ngeringal kuar coy. Nit nani dia ngitibut na pelik gua kalau sedang nindinggal so ngeringal loy. Jiswani na kaya gua kalau sedang nindinggal tak par so ngeringal loy. Jadi nit ajunuani gemen dia ngitibut temin na kaya gua kalau sedang nit perbawah latihan 4 ngeringal loy. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus memberi teladan kehidupan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang tercinta, adik-adik yang budiman. Yesus memberi teladan bahwa kita harus mengikuti teladannya. Itulah yang dimaksud Yesus dengan kata ikutlah aku. Boleh nendokannya rakmin not rakmin orsa wakirakmin ambil rakmin. Boleh di orang landokan jadi kita terus mentelan dan hari segala cara pokok. Setelah Yesus lulus dari ujian dan pencobaan yang diizinkan oleh Bapaknya, yang dipimpin oleh Roh, dibawa oleh Roh untuk dicoba iblis, itu artinya Yesus sedang diuji oleh Bapa. Yesus diuji apakah ia terpengaruh atau tidak. Setelah Yesus lulus, ia barulah memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Yesus sudah dilatih. Yesus sudah mengalami proses yang begitu hebat. Dan dia menang. Dia mengalami penyempurnaan. Seperti yang kita baca di dalam kitab Ibrani tadi. Itulah dalam mengikuti dia sesuai yang sempurna namanya perjuangan selatnya dunia sudah menyala bikin di luar mana ada marok sekolah ya betul. Ada demer kita tuh seniknya nak pada lagi beda selat. Jadi namanya selat berkah betul. Bagaimana supaya kita tetap bisa dipercaya oleh orang lain, oleh Tuhan, oleh Allah? Yang pertama, kita harus menyesal dan bertobat. Yang kedua, perkataan dan tindakan kita harus selaras. Yang ketiga, kita harus memiliki ketangguhan di dalam mendisiplinkan diri. Karena di dalam disiplin diri ada syarat-syarat mengikut Yesus. Bukan sekedar ikut tapi tidak mau bertobat. Bukan sekedar ikut tapi hanya mau enaknya. Bukan sekedar ikut tetapi tidak mau berkorban. Bukan hanya sekedar ikut tetapi setengah-setengah. Kristus menunjukkan teladannya kepada kita bahwa di dalam percobaan, di dalam ujian dia bisa menang dan mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan apa yang kita miliki dengan seluruh apa yang kita punyai yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita hidup bukan untuk berpusat pada diri kita sendiri dengan meninggalkan Tuhan dan rencana rancangannya, tetapi kita hidup untuk Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Oke, udah kali. Nyitian miwat kili min nyitian mulu min apa kurumul min miwat kili dia udah nak kira orang kalau udah suwi kan. Jangan merasa kira orang tidak percaya pada dia. Kira terus berjuang keras kayu salib bertiga, bertiga. Jadi gini nenda merasa dindak dak nekan harus dindak dak berjauh. Nak me telandan tinggal urut tak meau ni deh. Ni manusia kira terus jadi ngalor tak meau. Ni dua kali get. Bimdew nendi dampung lah ni dua kali terima Jika kaki belakang kena dua apa pun menyesal pun meninggal. Supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain secara terus-menerus dan konsisten. Yang keempat adalah taat mutlak. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk taat mutlak. Taat mutlak kepada perintah Bapaknya. Kalau orang lain pada saat lapar, kalau kita manusia berdosa pada saat lapar, kita bingung untuk mengisi perut kita. Ada makanan di sekeliling kita, kebun orang lain mungkin kita ambil. Kalau kita sebagai orang berdosa juga sering tidak ingin mendengarkan firman Tuhan yang tepat secara menyeluruh.
Sehingga kita mudah diserang dengan pengajaran-pengajaran yang menggoyahkan iman kita. Kita sering lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat instan, magic. Namun kita menghilang dari dunia kebenaran Tuhan. Itu artinya kita sedang menduakan Tuhan. Ketika kita ingin bisa membuat kalimat majemuk bertingkat atau membuat jenis-jenis karangan, narasi, deskripsi dan sebagainya, namun tidak mau belajar, berarti kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang tidak mau menguji diri kita sendiri untuk kebenaran Tuhan. Dan pada saat kita digoda oleh orang lain, digoda oleh atasan kita, besok kau tidak perlu ke gereja, aku akan memberikan segala sesuatu untuk. Nah, kita tidak ke gereja. Seringkali sebagai manusia berdosa, kita sudah keluar dari status asli kita. Status di mana manusia hanya hidup untuk memusatkan diri kepada Tuhan, bukan memusatkan diri kepada diri kita sendiri. Ida yung galar. Sedan miskin dengar lar kara kemudian gereja mambuda ko anan yung galo kriminal suja kerjual. Itu amelo ko. Dan aku lihat dia. Nit dekere tu sulam ndon ndok nin dinde wor sa adam na kul sila nire menang lo. Ini dekere tu sulam pigit la nde for sila nire buat mai men kala dak kuao dulu nin dino wor sanin. Jadi nin lo anit nin pe sekere tu arba telandang tinggal at pora so tinggal ndak ndawul pramde nire bisa bakunan demero ya kuao. Athena akhirnya mungkin sering menyerah dalam belajar. Marilah usahakan menteladani Kristus supaya tidak menyerah dalam belajar. Antena kalnya harga miskin matematika men kata muslim mundur so kaya budlo so. Ba kagi so kelas man. Jadi seorang suruh. Sebenarnya sandar jauh. Tinggal perempuan jauh maju jauh. Yang terakhir kelima, bagaimanakah orang lain tetap bisa percaya kepada kita sampai selama-lamanya adalah bisa kita buka Mazmur nomor atau pasal bab 119 ayat 9. Inaban kepercayaan itu tentu sampai selamanya orang tak dia masih mau orang bersyukur. Semua sudah ada. Untuk Mazmur bahasa asli tidak ada. Oh, yang bahasa asli tidak ada. Oh ya, yang ada bahasa asli saja. Mazmur 119 ayat 9. Oh ya, Pak Kaikat langsung silakan. Iya, ayat 9 dari 119. Pitnya kalau tak itu suo jadi ala karo ane katnen baru sholat umero wasan pitnya boleh rebana bemer ini ke bundi rasuo. Terima kasih. Jadi Mazmur 119 atau nomor 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman atau sesuai dengan firman. Kita yakin bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus dipilih, bahkan sudah lolos seleksi untuk menjadi hambanya, untuk mengikut Tuhan. Artinya kita dipilih dan dipanggil menjadi solusi, bukan troublemaker atau pembawa masalah.
Gimana dia pada dia terus nak lawan tahu jangan ayat ini. Yang pada dia nak terus nak lawan dia lah. Ayat ini tentang lain dia. Tidak tahu. Seringkali kita menjadi troublemaker atau pembawa masalah apabila salah satunya menggunakan jam-jam sekolah untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan akademis. Mungkin kerja, cabut rumput, atau yang lainnya. Nah, hal ini sebenarnya bisa diminimalisir. Bagaimana generasi muda, bagaimana Efraim Wijande, Pral Wijande, ya benar-benar bisa memahami apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Kalau kita sekolah, kita datang di sekolah pukul 6, kita bisa mungkin mencabut rumput terlebih dahulu setengah jam setiap hari. Lama-lama itu tidak akan mengganggu aktivitas belajar. Karena kalau dilakukan setiap hari walaupun setengah jam, pasti bersih dan baik. Jadi yang balik. Ini kelas mau lebih lat mau larga pagi kalau ulat jangan nambah dia ompol-ompol marca ompol rak tidak pernah untuk irinan binde par ini dan bawa nak abis biasa nih apnya niat dua di tabu ya buan ini mereng kalau buat naung dulu dia aben nah wan ada ulan wan udah mel dia sekolah di dalam wan di mel. Memang untuk membangun kebiasaan yang baru tidak mudah, perlu melawan diri sendiri, perlu melatih supaya kita siap dan sanggup. Sehingga kita bisa bertahan sebagai anak muda, bisa dipercaya karena firman Tuhan ada di dalam diri kita. Karena kita mengerti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita bersandar dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Kita bersandar sungguh-sungguh dengan setia pada kesetiaan Allah kepada kita. Doanya dan demat lakukan jabunin tak baru sudah jadi warga nen pak orang kontak mau warga nen pak yang orang suka biasa orang juga buat kali kita banyak nak laptop sudah mel akhirnya minta tak mel ini dah biasa akhirnya yang muslimin nen pak kali kita tak susah ini. Kalau pagi-pagi memang sangat dingin, mungkin lebih senang tidur. Cuma kalau kita mulai bergerak, otomatis sebenarnya tidak dingin. Benar tidak itu sebenarnya? Kan kita olahraga ya, mengeluarkan keringat, termasuk cabut rumput itu olahraga. Itu menjadi pemanasan. Nah, itu menjadi pemanasan sebelum belajar. Ini jangan berbuat bulan. Kemudian kita nomor langit ini panas jadi ini panas cuma sekolah enggak keluar jadi kemudian kita mau dilpeh doang ini nak orang biasa benar ini nak orang Jadi kiranya semoga firman Tuhan pada hari ini membuka pikiran dan hati kita. Kenapa kita sering gagal di dalam ujian, sering tidak berhasil di dalam pencobaan, sering tidak memahami diri sendiri, sering tidak mampu melihat rancangan Tuhan di dalam hidup, sering keluar dari jalur Tuhan, sering hidup dengan tanpa perencanaan. Kita belajar dari hal ini bahwa kita harus menteladani Tuhan yang sudah kita percaya 100%. Namun kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus secara 100%. Kita hidup mendua hati. Kita masih memikirkan yang lain. Kita belajar untuk meninggalkan segala sesuatu demi itu. Kita mau belajar taat. Kita mau belajar hidup dengan menyesal dan segera bertobat. Untuk tidak bergeser status, untuk tidak keluar dari arah. Kita juga harus hidup memiliki mental yang tangguh di dalam mendisiplinkan diri, sehingga memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan layak bagi kita.
melalui ketaatan mutlak yang Tuhan teladankan kepada kita di dalam pencobaannya di padang gurun. Kita banyak belajar bahwa kita perlu melatih diri kita terus menerus, sehingga pada akhirnya kita bisa menjawab tantangan orang tua kita, tantangan masyarakat kita, tantangan zaman, bahwa generasi muda adalah generasi yang bisa menjadi teladan sesuai dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, bahwa generasi muda harus menjadi teladan bagi orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Demikianlah, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk menguatkan kita di dalam melaksanakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekaligus nanti Bapak Natek yang berdoa Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Perenia Umum Dewan.